Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tera Cinta dimanapun panjenengan berada, doa terbaik untuk panjenengan semuanya, keluarga panjenengan dan orang-orang tercinta panjenengan. Salam sejahtera untuk kita semua, salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dibekali akal dan pikiran. Kemampuan menggunakan akal pikiran ini tentunya masing-masing orang juga tidak sama. Kemampuan mengolah dan menganalisa juga tidak sama, sehingga wajar kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan dalam kita menafsirkan sesuatu, dalam kita menganalisa dan mengolahnya. Tera Cinta mengajak Anda sejenak untuk menikmati butiran-butiran air hujan yang turun. Bisa kita saksikan nih, airnya yang bening indah sekali. Kalau kita menyimak, kita memperhatikan bahwa di dalam hujan deras sekalipun selalu ada jeda di antara titik-titiknya. Itu adalah simbol bahwa di dalam derasnya masalah yang menimpa kita barangkali selalu Allah itu memberikan kesempatan, memberikan jeda untuk kita berpikir dan merenung. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang menyinggung permasalahan bahwa manusia itu diwajibkan untuk berpikir, untuk merenung. Dalam video berikut ini ada salah satu penanya yang menanyakan perihal tafsirnya Bung Rocky Gerung tentang Al-Quran. Seperti apa jawaban dari beliau, guru kita, Abah Guru Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Monggo kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama, semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan ini tentang sesuatu yang viral di media sosial tentang tafsirnya Rocky Gerung gitu. Terus apa? Tafsirnya Rocky Gerung tentang Nyi Roro Kidul. Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung, Roro Kidul. Rocky Gerung. Tafsirnya Rocky Gerung tentang argumentasi akal sehat yang menafsirkan bahwa ayat atau surat Al-Baqarah ayat 269 itu menurut Rocky Gerung itu adalah sebagai sebuah penguat tentang argumentasi akal sehat. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah prolog dulu bahwa kata Buya sendiri tentang Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan dan Al-Dzikr itu ada sisi lain yang berbeda. Kalau Al-Quran itu adalah hudalinas, ini seakan-akan bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah konsumsi kepada publik siapapun, karena ini adalah Al-Quran hudalinas untuk siapapun. Iya. Nah, konsekuensinya bahwa ketika Al-Quran sebagai hudalinas, maka tidak ada batasannya. Seakan-akan ini adalah Al-Quran hadir di dalam ruang publik, bisa ditafsirkan oleh siapapun, bisa dibaca oleh siapapun dari sisi keilmuan gitu, sebagai sebuah pengetahuan. Nah, menurut Buya bahwa ketika Rocky Gerung ini menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah dengan 269-nya itu sebagai argumentasi akal sehatnya, dan ini merujuk daripada Al-Quran itu sendiri bisa dibaca oleh siapapun, menurut Buya itu gimana? Apa terlepas dari kontestasi politik gitu? Saya melihat Rocky Gerung sebagai seorang filosof gitu loh, Rocky Gerung sebagai seorang ilmuwan gitu loh, tentang menafsiri
surat Al-Baqarah gitu. Karena konsekuensinya ketika Al-Qur'an, maka ini bisa dibaca oleh siapapun gitu. Gitu. Oke, paham dah. Gitu. Begini, Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia, ya, transparan dan transandental untuk seluruh umat manusia. Boleh nggak non muslim membaca Quran? Boleh. Siapa yang melarang? Ya. Siapa yang berhak menafsirkan Quran? Lembaga mana yang membuat SK bahwa orang ini berhak menafsirkan? Dan SK melarang orang ini menafsirkan. Ada nggak lembaganya? Nggak ada. Sesuka-suka mereka. Para mufassirin itu, apakah Said Qutb, apakah As-Sabuni, apakah Quraish Shihab, apakah Hamka, apakah Al-Maroghi, itu tanpa SK, bekerja sendiri. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Tidak ada tafsir Nabi. Nabi hanya menjawab kalau ada yang bertanya tentang lafaz ini maknanya apa, itu aja. Nah, ketika mereka menulis Al-Quran, terjadilah penafsiran itu berbeda-beda. Paham nggak? Berbeda-beda. Kenapa? Kalau orang ini ideologinya Mu'tazilah, maka penafsirannya versi Mu'tazilah. Kalau ini orangnya Syiah, maka penafsirannya versi. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran ditafsirkan pada zaman berbeda, hasilnya akan berbeda. Lalu di mana ada batasan orang tidak boleh menafsirkan? Iya kan? Itu persoalannya nanti adalah uji publik. Penafsirannya sah atau tidak itu nanti publik yang menilai. Betul enggak? Yang menerima Imam Syafi'i sebagai mazhab itu tidak ada organisasi negara manapun yang memaksakan harus bermadzhab Syafi'i. Ya kan? Artinya Imam Syafi'i acceptable untuk masyarakat tertentu, Indonesia, Malaysia, ya kan gitu. Tapi di Maroko tidak, dia memilih Maliki. Yang ini memiliki mazhab Hambali, dan terbagi semua itu secara berbeda-beda. Dan itu pun hasil kajian mereka tidak menjadi keputusan mengikat. Sifatnya normatif, ya suka dia. Karena belum menjadi undang-undang. Sekalipun fikihnya mengatakan mengawinkan perempuan di bawah umur boleh, tetapi karena undang-undang yang berlaku adalah melarang perkawinan anak perempuan di bawah 16 tahun, siapapun di sini menikahkan perempuan di bawah 16 tahun ditangkap, masuk penjara, nggak ada urusan. Sekalipun Syafi'i membolehkan. Itu persoalannya. Jadi apa yang teologi gendung itu saya bisa memahami, ya. Itu ayatnya waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu maknanya ya kira-kira memang seperti itu, kira seperti itu. Hikmah itu ya berpikir akal. Kalau orang dikasih kecerdasan berpikir sehat, laqad utiya khairan katsira, dia punya kebaikan yang besar sekali. Dia bisa menggali pengetahuan, bisa berkiprah di masyarakatnya dengan pengetahuannya itu. Bekas yang goblok-goblok orang dihitung gobloknya. Berapa? Ngupan tengel. Ya kan gitu. Itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Dan saya tidak mungkin menyalahkan
siapapun. Kalaupun nanti saya berbeda dengan saudara Rocky Gerung, tetap bukan karena saya menyalahkan. Kita sifatnya nanti compare saja. Menurut Haji Syihab merah, menurut saya putih. Biarkan dia merah, biarkan saya putih. Nggak usah saya menyalahkan merah salah. Dan Anda jangan menyalahkan putih salah, silakan. Nanti yang menentukan adalah publik semuanya itu. Itu aja persoalannya. Jadi jangan dikira karena Rocky Gerung itu bukan orang Islam, non Muslim, jadi dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak, Al-Quran itu hudan linnas. Tetapi kalau Alkitab itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil Alkitab hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi orang tidak percaya baca Quran. Baca apa tuh? Ya baca Quran. Orang itu isinya tentang bahwa bulan itu mengorbit sekitar bumi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada. Kalau original qadim. Ini ayat-ayat ini untuk seluruh umat manusia. Siapapun agamanya, ini fakta dunia, fakta hukum alam semesta bahwa bulan mengorbit. Mau percaya silakan, enggak silakan. Tetapi kalau Alkitab mah itu guide of life untuk kita yang beriman ini. Dan yang jadi pertanyaan bahwa yang dijamin oleh Allah keutuhannya apa sesungguhnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa yang dijaga di sini? Az-zikr. Mushaf sama enggak dengan Quran? Beda. Nah, kita umat Islam di Indonesia pada umumnya tidak tahu bedanya mushaf dengan Al-Furqan, dengan Az-Zikr, dengan Al-Quran dan Alkitab. Semuanya sama. Kita di sini ada penyederhanaan pemikiran. Di sana ada mandub, ada nafilah, ada mustahabbah, ada sunnah. Kita di sini sunnah. Ya kan begitu? Di sana ada makruh tahrim, makruh tanzih. Kita di sini hanya makruh saja. Di sana ada fardu, ada wajib, kita ya wajib saja. Itulah karena penyederhanaan inilah yang menyebabkan kita jadi kurang mendetail dalam berpikir. Itu aja persoalannya. Jadi pada akhirnya silakan saja yang mempelajari Al-Quran itu bukan Rocky Gerung saja, banyak para orientalis yang tetap pada agamanya mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran. Yang jujur ada, yang tidak jujur juga ada. Yang tidak jujur ketangguhan akhirnya mah, iya kan? Tapi kalau dia jujur dan benar, saya baca, saya akui orang ini hebat, bagus. Dan saya juga mengakui kepintaran Rocky Gerung, ya, khususnya di bidang filsafat etika terapan. Itu dia memang ahlinya. Iya, dan saya tidak akan membahas tentang kekurangan beliau gitu. Tapi beliau adalah pandai berpikir. Apakah berpikir beliau sehat? Ya kan? Saya mengatakan sampai sementara ini dia berpikir sehat. Dia berpikir sehat. Artinya apa sih itu? Selagi Anda masih bisa mengemukakan argumentasi, berarti Anda masih berpikir sehat. Kalau Anda sudah tidak mampu berargumen tapi masih ngotot, nah itu nggak sehat namanya. Itu salahnya. Pokoknya itu udah nggak sehat itu. Ya kalau sudah pokoknya, kita nggak usah berdebat dong. Ngapain? Itu persoalannya. Jadi kita nggak usah menyalahkan Rocky Gerung, ya kan gitu. Apapun
Tetapi ayat al-hikmah di situ sendiri adalah kita kurang perbendaharaan, kita belajar ilmu hikmah. Hikmah siapa? Ya bingung kan? Ya karena nggak tahu mana hikmah itu apa. Filsafat apa bahasa Arabnya? Hikmah. Bikin jimat? Nggak suka. Dokter, hakim. Filosof, hakim, zamannya hukama. Lah, terus kemana? Aristo al-Hakim itu filosof Aristoteles. Nah itu makanya jadi man util hikmah ya, barang siapa dikasih hikmah, kasih artinya hikmah itu berpikir cerdas, filosofis, ya berarti dia mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Khairan katsira, artinya bisa mikir cerdas. Ya orang cerdas kan enak.